Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan bagaimana cara mengelola data dengan metode kuantitatif, yaitu regresi berganda. Sebelumnya, saya Nurainin Putri Tamrin akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Wahyuni, Fitriani, Sumita Syam, Risa Cindy, dan Akila Salsabila. Sebelum mengelola data, terlebih dahulu kita membutuhkan judul penelitian. Setelah mendapatkan judul, kita akan menentukan variabel X dan Y. Dan judul yang kami angkat yaitu pengaruh manajemen SDM dan iklim komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT Karya Makassar. Variabel X1 yaitu manajemen SDM, X2 yaitu iklim komunikasi, dan variabel Y kinerja karyawan. Kemudian kita akan ke tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya yaitu memindahkan data dari Google Form ke Microsoft Excel, lalu data-data yang didapatkan tadi diatur ulang sesuai dengan variabel seperti contohnya variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap kedua, klik variabel view pada pojok kiri bawah, kemudian mengisi kolom name dengan total masing-masing variabel. Lalu mengganti semua pada kolom desimal menjadi angka 0. Lalu mengisi kolom label sesuai dengan judul variabel. Selanjutnya, pindahkan semua total variabel dari Microsoft Excel ke aplikasi SPSS pada halaman Data View yang dapat diklik pada pojok kiri bawah. Klik kembali Data View, kemudian masuk di Analisis, kemudian mengklik Regression. Kemudian linear, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Tahap selanjutnya yaitu memindahkan item total variabel Y ke dalam kolom, dan item total variabel X1 dan X2 dipindahkan pada kolom independen. Kemudian mengklik statistik. Setelah mengklik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik tanda centang estimates dan deskriptif, kemudian klik continue, kemudian klik OK, maka akan muncul tampilan berikut ini. Tahap 6 akan muncul otomatis hasil atau output regresi data dengan tampilan seperti di bawah ini. Deskriptif statistik, kinerja karyawan min 20,95, standar deviation, 477 dengan responden 61, manajemen SDM min 14,23, standar deviation 1,442 dengan responden 61, iklim komunikasi min 17,75, standar deviasinya 1,629 dengan responden 61. Dari hasil analisis yang disarankan, pada tabel ANOVA diperoleh harga statistik F kolom kelima yaitu fit sama dengan 5,736 dan value 0,005 lebih kecil daripada 0,05, atau hal ini berarti H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh linear variabel manajemen SDM dan iklim komunikasi dengan kinerja karyawan. Hal ini juga bermakna terdapat pengaruh secara bersama-sama atau simultan manajemen SDM dan iklim komunikasi terhadap kinerja karyawan. Uji signifikan koefisien korelasi ganda diperoleh dari tabel model summary di atas. Lihat pada garis pertama bahwa koefisien korelasi ganda RY12 sama dengan 0,406 dan fit atau F change sama dengan 5,736. Serta p-value 0,005 lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, koefisien korelasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah berarti atau signifikan, sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan oleh R² sama dengan 0,165 yang mendukung makna bahwa 16,5% variabilitas variabel kinerja Y terdapat dijelaskan oleh manajemen SDM atau X1 dan iklim komunikasi X2, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh manajemen SDM dan iklim komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan sebesar 16,5%.
Dari tabel koefisien pada kolom B diperoleh konstanta B0 sama dengan 29,029. Koefisien regresi B sama dengan 0,225 sehingga persamaan regresi linear ganda adalah Y sama dengan 29,029 tambah 0,225 X1 tambah 0,275 X2. Dari hasil analisis seperti disarikan pada tabel menunjukkan harga statistik untuk koefisien variabel X1 yaitu TIT sama dengan 1,797 dan P value sama dengan 0,078. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai pengolahan data menggunakan metode kuantitatif yaitu regresi berganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.